kata pengantar. Matinya kepakaran adalah suatu frasa yang dengan gagah memamerkan kesombongannya sendiri. Judul buku ini bisa mengalienasi banyak orang, bahkan sebelum mereka membaca isinya. Dan seakan menantang para pembaca untuk mencari kesalahan apapun agar bisa menjatuhkan penulisnya. Saya memahami reaksi tersebut, karena saya juga memiliki perasaan yang sama terhadap generalisasi macam itu. Kehidupan budaya dan sastra kita telah terlalu dini memakamkan banyak hal. Perasaan malu, akal sehat, maskulinitas, feminitas, masa kecil, selera yang bagus, literasi, koma Oxford, dan lain-lain. Kita tidak lagi memerlukan tambahan ideologi untuk sesuatu yang kita tahu belum benar-benar mati. Namun, meski belum mati, saat ini kepakaran berada dalam bahaya. Ada yang benar-benar salah. Amerika Serikat menjadi negara yang terobsesi memuja ketidaktahuannya sendiri. Ini bukan hanya soal orang-orang tidak paham sains, politik, atau geografi. Dari dulu mereka memang tidak paham. Ketidaktahuan macam itu tidak akan menjadi masalah selama kita hidup dalam masyarakat yang memiliki pembagian kerja. Sistem yang dirancang untuk membebaskan kita dari keharusan mengetahui semua hal. Pilot menerbangkan pesawat terbang, pengacara mengajukan tuntutan hukum, dan dokter memberikan resep obat. Tidak seorang pun dari kita seperti Da Vinci yang melukis Mona Lisa pada pagi hari dan merancang helikopter pada malam hari. Memang begitu seharusnya. Masalah yang lebih besar adalah kita merasa bangga saat kita tidak mengetahui banyak hal. Orang Amerika telah mencapai titik ketika ketidaktahuan dianggap baik, terutama hal-hal yang terkait dengan kebijakan publik. Menolak nasihat para pakar sama dengan menegaskan otonomi. Begitulah cara orang Amerika melindungi egonya yang semakin rapuh terhadap kemungkinan dinyatakan salah tentang apapun. Ini bentuk baru deklarasi kemerdekaan. Kita tidak lagi memegang jumlah kebenaran, melainkan semua kebenaran, bahkan kebenaran yang tidak benar sekalipun. Semua ini dapat diketahui dan setiap pendapat mengenai apapun sama baiknya dengan yang lain. Ini berbeda dengan kebiasaan orang Amerika yang tidak menyukai kelompok intelektual dan orang-orang sok tahu. Saya seorang dosen dan saya paham, banyak orang tidak menyukai dosen. Hampir 30 tahun yang lalu, saya mengawali karir dengan mengajar di kampus dekat dengan kampung halaman saya. Di sana, saya sesekali pulang untuk mengunjungi kedai kecil milik saudara laki-laki saya. Suatu malam setelah saya pergi, seorang pelanggan menatap saudara saya dan berkata, "Oh, dia dosen. Tapi dia kelihatan seperti orang baik." Jika Anda memiliki profesi dosen seperti saya, Anda akan terbiasa mendengarnya. Namun bukan itu alasan saya menulis buku ini. Kaum intelektual yang murka saat dibilang tak berguna sebaiknya mencari pekerjaan di bidang lain. Saya pernah menjadi guru, penasehat politik, staf ahli bagi pemerintah maupun industri, dan komentator di berbagai media. Saya terbiasa menghadapi orang yang berbeda pendapat dengan saya. Bahkan saya mengharapkannya. Argumentasi yang berdasarkan prinsip dan data adalah tanda kesehatan intelektual, dan itu sifatnya vital bagi sebuah demokrasi. Saya menulis buku ini karena merasa khawatir kita tidak lagi memiliki argumen yang berdasarkan prinsip dan data. Pengetahuan dasar rata-rata orang Amerika saat ini sangat rendah, sampai menembus lantai tak dapat informasi. Meluncur melewati salah informasi dan sekarang terempas ke ngawur secara agresif. Bukan hanya percaya hal-hal bodoh, banyak orang juga secara aktif menolak belajar lebih jauh dan tak mau melepaskan apa yang mereka yakini. Saya tidak pernah hidup pada zaman pertengahan, sehingga tidak dapat mengatakan apakah hal ini pernah terjadi sebelumnya. Akan tetapi, selama saya hidup, saya belum pernah melihat hal semacam ini. Bukan berarti ini kali pertama saya memikirkan masalah tersebut. Pada 1980-an, ketika bekerja di Washington DC, saya menyadari betapa cepatnya orang lain memberikan instruksi kepada saya. Bahkan saat sedang dalam obrolan santai. Mereka memberitahukan hal-hal yang perlu saya lakukan di beberapa bidang, terutama bidang saya sendiri, yaitu pengendalian senjata dan kebijakan luar negeri. Seperti biasa, itu adalah apa yang sebaiknya mereka lakukan, yang disampaikan dengan seharusnya mereka. Saat itu saya memang masih muda dan belum menjadi pakar berpengalaman.
Meski begitu, saya takjub melihat orang-orang yang sama sekali tidak tahu perkaranya dapat dengan percaya diri mengarahkan saya mengenai cara terbaik menciptakan perdamaian antara Moskwa dan Washington. Sampai tingkat tertentu itu masih dapat dipahami. Politik memancing diskusi. Selama perang dingin dan ketika taruhannya adalah kehancuran global, semua orang ingin didengar. Saya menerima bahwa itu hanyalah bagian dari menjalankan bisnis di dunia kebijakan publik. Lama-kelamaan, saya menemukan bahwa spesialis lain di berbagai bidang kebijakan juga mengalami hal yang sama. Orang-orang awam memaparkan kepada para pakar berbagai informasi kurang akurat mengenai pajak, anggaran, imigrasi, lingkungan, dan berbagai isu lain. Jika Anda seorang ahli kebijakan, semua itu resiko pekerjaan Anda. Tetapi, beberapa tahun kemudian, saya mulai mendengar cerita yang sama dari para dokter, pengacara, guru, dan para pelaku profesi lain, yang sarannya seharusnya tidak dapat dibantah dengan mudah. Semua cerita ini membuat saya tercengang. Kisahnya bukan mengenai pasien atau klien yang mengajukan pertanyaan wajar, melainkan tentang pasien dan klien yang menceramahi para pakar. Dalam kasus-kasus itu, ide bahwa para pakar memahami apa yang mereka lakukan ditolak hampir secara semena-mena. Yang lebih buruk bagi saya saat ini bukanlah soal bagaimana orang-orang menolak keahlian, melainkan betapa seringnya mereka melakukan itu di banyak isu, dan dengan kemarahan. Lagi-lagi, serangan terhadap kepakaran mungkin memang kian jelas akibat internet, perbincangan tanpa aturan di media sosial, dan tuntutan siklus berita 24 jam. Namun, selain itu, sikap selalu merasa benar dan penolakan terhadap kepakaran baru-baru ini seakan menunjukkan, setidaknya kepada saya, bahwa ini bukan hanya masalah ketidakpercayaan atau keraguan, ini adalah narsisme yang digabung dengan penghinaan terhadap kepakaran sebagai sejenis bentuk praktik aktualisasi diri. Hal ini semakin menyulitkan para pakar untuk mengajak orang-orang kembali ke akal sehat. Apapun masalahnya, argumentasi selalu sia-sia akibat ego setiap orang yang kian menggarang. Argumentasi berakhir dengan pendapat yang tidak dapat diubah, dan hubungan profesional maupun pertemanan yang rusak. Para pakar masa kini diharapkan bisa menerima ketidaksetujuan semacam itu sebagai paling buruk pendapat jujur yang berbeda. Kita harus setuju untuk tidak setuju. Kalimat yang sekarang digunakan seenaknya untuk memadamkan panasnya perbincangan. Jika kita ngotot bahwa tidak semua hal hanyalah masalah pendapat, dan bahwa beberapa hal memang benar dan yang lain salah, ya maka sepertinya kita hanya menjadi orang yang menyebalkan. Saya rasa mungkin saja saya hanyalah gejala perubahan generasi. Saya tumbuh pada 1960-an dan 1970-an, era ketika para pakar mungkin terlalu banyak dipatuhi. Itulah masa jaya ketika Amerika terdepan, bukan hanya di bidang ilmu pengetahuan, melainkan juga kepemimpinan internasional. Orang tua saya adalah orang yang berpengetahuan, tetapi tidak berpendidikan. Mereka seperti kebanyakan orang Amerika menganggap bahwa orang yang menerbangkan manusia ke bulan adalah orang yang mungkin selalu benar dalam hal-hal penting lainnya. Saya tidak dibesarkan di lingkungan dengan ketaatan mutlak kepada pemerintah, tetapi secara umum, keluarga saya adalah tipe keluarga yang percaya bahwa orang-orang yang bekerja di bidang-bidang khusus, mulai dari ahli perawatan kaki sampai politik, memahami apa yang mereka lakukan. Seperti yang ditunjukkan dengan tepat oleh kritik terhadap kepakaran, pada masa itu, kami percaya bukan hanya kepada mereka yang mendaratkan Neil Armstrong di bulan, melainkan juga kepada mereka yang mendaratkan orang-orang Amerika lain yang lebih tak terkenal di tempat-tempat seperti Keishan dan Lembah Ladrang di Vietnam. Kepercayaan publik saat itu, baik kepada para pakar maupun pemimpin politik, bukan hanya salah alamat, melainkan juga disalahgunakan. Sekarang, kita justru berjalan ke arah yang berbeda. Kita tidak memiliki perasaan skeptis yang sehat terhadap para pakar. Kita dengan aktif menolak mereka. Banyak orang membantah para pakar tanpa alasan yang jelas. Kita mengejek ACAS, sindiran yang kembali menjadi tren saat ini sambil memberi tahu dokter tentang obat mana yang kita butuhkan. Atau sambil mengatakan jawaban ulangan anak-anak kita benar kepada seorang guru, walaupun kenyataannya jawaban tersebut salah. Kita bukan berpikir semua orang sama pintarnya dengan yang lain. Kita berpikir kitalah yang paling pintar. Dan kita benar-benar salah. Saya harus berterima kasih kepada banyak orang atas bantuan mereka untuk buku ini. Banyak di antara mereka perlu diselamatkan agar tidak diasosiasikan dengan ide maupun kesimpulan buku ini.
Awalnya saya membuat tulisan berjudul Matinya Kepakaran pada 2013 untuk blog pribadi saya, The War Room. Tulisan itu menarik perhatian Sean Davis, The Federalist, yang menghubungi dan meminta saya untuk mengembangkannya menjadi suatu artikel. Saya berterima kasih kepada Sean dan Federalist karena telah memberikan rumah untuk tulisan ini, yang kemudian dibaca oleh 1 juta orang lebih di seluruh dunia. Lalu David McBride dari Oxford University Press melihat artikel itu dan selanjutnya menghubungi saya untuk mengembangkannya menjadi buku. Panduan dan nasihat editorialnya adalah kunci untuk menyempurnakan argumen dengan lebih panjang. Dan saya berterima kasih kepada Oxford serta semua pemeriksa anonim sehingga saya bisa menghasilkan buku ini. Saya beruntung bekerja di US Naval War College bersama kolega-kolega saya di sana, termasuk David Burbach, David Cooper, Steve Knott, Derek Revron, dan Paul Smith yang memberikan komentar dan materi. Tapi, pendapat dan kesimpulan buku ini adalah milik saya. Tidak ada yang mewakili pandangan dari institusi lain ataupun lembaga pemerintah Amerika Serikat. Beberapa rekan dan koresponden dan berbagai profesi. Saya harap buku ini dapat membantu mereka dan para pakar lain di dalam pekerjaan mereka. Walaupun pada akhirnya saya berharap buku ini dapat membantu sesama warga negara untuk memanfaatkan dan memahami dengan lebih baik para pakar yang kita andalkan.